Presiden Tajikistan yang bersekutu dengan Rusia, Emomali Rakhmon, tampaknya akan mengamankan masa jabatan kelima dalam pemilihan hari Minggu. Sinyalemen tersebut terlihat karena kampanye empat pesaingnya mengakui mereka tidak mengharapkan banyak suara. Pemilihan presiden kali ini mungkin menarik lebih banyak perhatian setelah pemilihan umum baru-baru ini di dua republik bekas Soviet lainnya, Belarusia dan Kirgistan, yang memicu protes, menambah sabuk ketidakstabilan di sekitar Rusia. Rakhmon, 68 tahun, telah memimpin negara berbahasa Persia berpenduduk 9,5 juta orang itu sejak 1992, periode termasuk Perang Saudara. Dia secara bertahap memperkuat cengkramannya dan reformasi konstitusi tahun 2016, menghapus batasan jumlah masa jabatan yang dapat ia layani. TPS dibuka dengan lagu kebangsaan yang dimainkan melalui pengeras suara. Dilanjutkan dengan pilihan lagu-lagu patriotik. Staf memeriksa suhu pemilih saat masuk dan mengenakan masker dan pelindung wajah. Di salah satu tempat pemungutan suara yang ditampilkan dalam laporan berita televisi pemerintah, staf terlihat mengenakan jas hazmat lengkap. Menurut KPU Pusat, 44,6% pemilih sudah memberikan suara pada siang hari. Banyak orang di negara yang mayoritas Muslim Sunni mengharapkan Rakhmon yang memiliki 9 anak untuk mendorong putranya Rustam Emomali untuk menggantikannya. Emomali adalah wali kota di ibu kota Душанбе dan ketua Majelis Tinggi Parlemen. Хотелось бы, чтобы заводы, как раньше, работали, люди были задействованы в трудовой процесс. Естественно, все этого хотят, но это все постепенно, все придем к этому, не все сразу. Так что я ожидаю от своего президента, столько он сделал, вы посмотрите в ближайшие республики, что творится. Мир, благополучие для меня это основное, все сложится. Keempat pesaing adalah anggota Majelis Rendah Parlemen yang jinak dan menghindari kritik terhadap Rakhmon yang gelar resminya adalah pendiri perdamaian dan persatuan nasional, pemimpin bangsa. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka sedang dalam perlombaan untuk menang, staf kampanye mereka secara pribadi mengakui bahwa mereka memiliki sedikit kesempatan untuk mengumpulkan suara yang signifikan. Kekuatan oposisi terbesar yang tersisa, Partai Demokratik Sosial, memboikot pemilu sebagai protes atas undang-undang yang dikatakan miring untuk memastikan dominasi Partai Rakyat Demokratik Rakhmon. Meskipun ekonomi Tajikistan telah tumbuh 6% atau lebih selama dekade terakhir, pandemi virus corona telah meruntuhkannya. Dengan Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan memperkirakan kontraksi 1% tahun ini merupakan yang pertama dalam 23 tahun. Tajikistan telah melaporkan 10.180 kasus COVID-19 dengan 79 kematian dan memilih untuk tidak melakukan penguncian paksa seperti beberapa tetangga. Selain menjadi tuan rumah pangkalan militer terbesar Rusia di luar negeri, Tajikistan memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan bekas penguasa Sovietnya karena ratusan ribu orang Tajik bekerja di Rusia untuk menghidupi keluarga di rumah. Sementara Cina adalah donor, investor, dan kreditor utama negara pegunungan Asia Tengah yang sumber daya utamanya adalah pasokan air yang melimpah yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik murah. Tajikistan menandatangani kontrak senilai 3,9 miliar dolar dengan Salini Impregilo Italia pada tahun 2016 untuk membangun pembangkit listrik tenaga air Rogun yang menampilkan bendungan penimbunan batu setinggi 335 meter yang tertinggi di dunia di Sungai Faks. Dari Dushanbe, Tajikistan, kontributor Nusantara TV melaporkan.